Dunia terbelalak mata. Kenapa negara sekecil Malaysia bisa bikin iri negara-negara besar, bahkan Indonesia sendiri tercengang? Apakah ini saatnya kita akui bahwa Malaysia sudah melampaui batas ekspektasi? Oh, thank you. Wow. But there's one thing I know for sure, guys, is since I've been in Malaysia 2 days, the people incredibly nice and kind. Wow. Oh, yes. Menurut Dr. Zakir Naik, Malaysia merupakan negara terbaik untuk Muslim bukannya Indonesia maupun Arab. Zakir Naik menyatakan bahwa Malaysia berhasil menyeimbangkan antara kemajuan modern dengan nilai-nilai Islam. Berbeda dengan Indonesia dengan 80% Muslim, Zakir Naik menyebutnya sekuler karena tidak sepenuhnya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian untuk Arab Saudi, meskipun hukumnya Islam, kadang masih ada yang tidak sesuai dengan ajaran Islam sepenuhnya. Inilah alasan mengapa penduduk Malaysia lebih sejahtera dibandingkan dengan Indonesia. Walaupun Malaysia mengamalkan demokrasi, tetapi raja-raja Melayu di Malaysia mempunyai kuasa veto. Jikalau pemerintah mulai macam-macam sehingga rakyat berasa susah, raja-raja Melayu akan ikut campur dalam urusan negara supaya rakyat tidak tertekan. Raja Melayu menjadi cek dan balance sistem politik Malaysia, dan itu membuatnya lebih stabil bila sistem politiknya lagi kacau balau. Malaysia juga memiliki sistem feodal. Jika ada orang-orang yang banyak berbakti ke masyarakat, akan diberi pangkat umpama yang terhormat Dato, Tan Sri, dan Tunku. Orang-orang begini terbukti mempunyai reputasi baik dan relasi bisnis dengan mereka menjanjikan sukses. Percaya nggak sih Rin, kalau sebenarnya Malaysia itu telah jauh melampaui Indonesia dalam banyak bidang. Padahal dahulu Malaysia itu sempat mengimpor guru dari Indonesia loh. Dan Malaysia dulu sempat mempelajari cara mengelola ladang minyak di Indonesia. Namun sekarang Malaysia unggul dalam bidang-bidang itu. Ini luar biasa sih. Jadi Malaysia itu belajar kemudian mengembangkan sendiri lalu melampaui Indonesia. Bener banget, pantas saja Malaysia ini masuk ke dalam negara maju. Di tahun 60-an Malaysia impor guru dari Indonesia karena dianggap berkualitas. Sekarang kualitas pendidikan Malaysia jauh lebih unggul. Di tahun 74 Petronas baru berdiri. Mereka mempelajari cara mengelola ladang minyak ke Pertamina. Saat ini Pertamina kalah dari segi produksi dengan Petronas. Bahkan Pertamina setiap tahunnya impor minyak dari Petronas loh. Tahun 84 itu Indonesia capai swasembada beras dan Malaysia masih tergantung pada Thailand, Vietnam, dan Pakistan. Tapi sekarang Malaysia itu produksi berasnya 3 kali lipat dibandingkan Indonesia. Dan aku yakin masih banyak lagi yang nunggu di Malaysia dari berbagai bidang, Ri. Iya bener banget, ini tuh jadi sorotan bukan karena kita ingin menjelekkan negara ya, tapi kok bisa gitu ya, negara yang sangat luas, kaya, dan sumber dayanya banyak, manusianya banyak yang pintar juga, dilampaui oleh Malaysia, padahal dulu kita yang bimbing mereka. Kenapa tiba-tiba Indonesia dan Thailand cemburu dengan Malaysia sekarang ni? Inilah kisahnya yang terjadi baru-baru ini. Tiba-tiba je nama Malaysia jadi bualan di Indonesia. Bahkan Thailand pun turut sama memuji prestasi Malaysia yang digambarkan sangat hebat pada ketika ini. Ini dilihat menerusi satu perkongsian video yang tular di TikTok. Dapat dilihat pengacara dari sebuah stesen televisyen Thailand mengupas lanjut berkenaan prestasi pelaburan di Malaysia yang luar biasa dan lebih kompetitif berbanding negara mereka sendiri. Bahkan mereka juga turut mengakui Malaysia dikira sebagai pesaing yang menakutkan dalam mendapatkan pelaburan besar dari luar negara. Malah mereka juga berhasrat jika negara Thailand mampu menarik pelabur asing untuk melabur di dalam negara ini, pasti akan menyumbang kepada aliran dan pertukaran wang yang positif seperti apa yang berlaku kepada negara Malaysia. Mana tidaknya Malaysia berjaya mengikut sejumlah pelaburan puluhan bilion ringgit dari syarikat teknologi gergasi terutamanya di dalam industri kecerdasan buatan dan pusat data berteknologi canggih di sini. Dalam pada itu, mereka turut membandingkan jumlah dana pelaburan yang diterima antara negara Malaysia dan Thailand. Secara puratanya, Malaysia dilihat memiliki pelaburan yang besar berbanding negara Thailand di mana syarikat terkemuka seperti Google, AWS dan Microsoft memperlihatkan pelaburan sekitar 1.7 juta ringgit sehingga 43 juta ringgit, sementara di Thailand hanya berjumlah 1.4 juta sehingga 25 juta ringgit atau paling rendah 862,200 sahaja. Selain menjadi hub kecerdasan buatan di sini, Malaysia juga memainkan peranan penting dalam membekalkan chip semikonduktor kepada syarikat gergasi yang berpangkalan di dua kuasa dunia iaitu Amerika Syarikat dan juga China. Malaysia kini dilihat sebagai harta karun dalam dunia teknologi dengan beberapa tahun ke belakang ini telah berjaya menarik beberapa pelaburan daripada syarikat teknologi terbesar dunia yang berpusu-pusu membina pusat data dan teknologi kecerdasan buatan AI di sini. Indonesia pula kata langkah Malaysia ini sangat positif untuk Indonesia
industri tempatan selepas laporan PNS Intelligence meramalkan pertumbuhan pesat harta karun dalam sektor ini dijangka mencecah 2.94 trilion menjelang 2030. Kalau dahulu Virginia Utara di Amerika Syarikat dianggap sebagai pasaran pesat data terbesar di dunia, bagaimanapun dengan permintaan yang semakin meningkat, rantau ini tidak mampu lagi memenuhi semua keperluan syarikat teknologi besar. Disebabkan itu, Malaysia telah dianggap sebagai destinasi utama bagi syarikat-syarikat ini untuk datang dan bekerjasama dalam membina pesat kemudahan yang menampung teknologi dunia moden. Lokasi Malaysia yang berhampiran dengan Singapura juga merupakan salah satu faktor utama kenapa syarikat-syarikat ini ingin melabur di Malaysia. Ranggu Salgami, Ketua Pegawai Eksekutif Preston Digital Group berkata bahawa pembinaan kemudahan pusat data di Johor bukan sahaja untuk keperluan tempatan tetapi juga untuk keperluan AI di peringkat global. Pertumbuhan pesat industri pusat data dan teknologi AI akan menjadikan Malaysia sebagai salah satu pusat utama yang akan membangun dalam masa terdekat. Ini juga membuktikan bahawa ruang kepada syarikat startup tempatan untuk mengambil bahagian dalam industri yang semakin berkembang dengan tumpuan yang lebih besar kepada inovasi masa depan yang lebih baik sambil memanfaatkan bakat baharu yang ada di Malaysia. Jika orang luar pun ada cemburu dan bangga dengan pencapaian Malaysia, seharusnya sebagai rakyat Malaysia kita harus bersyukur dan turut berbangga di atas pencapaian luar biasa kerajaan ketika ini. Friends of MCMC, demi keselamatan dunia cyber kita. Mr. President, ladies and gentlemen, my delegation and I are pleased with the very frank discussions we had this morning with you and your cabinet colleagues. We regard this as a part of a continuing useful and constructive dialogue. Quite clearly, there exists a substantial measure of agreement on a variety of areas. I am particularly happy to note the encouraging signs of economic recovery in the United States, which we consider significant, if not crucial, in ensuring a healthy global economy. In fact, if you were to ask me what is it I would want the United States to do with regard to economic policy, my honest and simple response is for the US economy to get ahead and regain its strength. For the healthier and more vibrant the US economy becomes, the better it will be not only for the United States and Malaysia, but all the developing countries in the world. The overall relations between Malaysia and the US are excellent, with both our countries sharing similar values and concerns. And where we differ in respect to perception or policy, I am gratified to note that there is a willingness on the part of the United States to achieve closer understanding and cooperation, such as our present round of meetings. In our discussions, among other things, we conducted a comprehensive and forthright review of the relations between the US and Malaysia, and are happy to find that there is a higher level of cooperation and respect between our two countries. We pledge to continue this friendly and cooperative relationship for mutual benefits. We also took a closer look at a number of important developments and trends in the world, in both the political and economic context, and discussed what could be done to safeguard and promote global peace, economic development, and political stability. We discussed at length major global economic issues. I am pleased to note that both our governments recognize that in the interest of global peace and stability, it is important for both the industrially advanced and the developing countries to make progress on these major issues. We do not expect handouts in our search for a better tomorrow. Quite clearly, of the many issues that we have been discussing, aid plays a minor or even an insignificant role. What we look for are new areas of cooperation and collaboration, but particularly in the area of economic and trade interchange to help us in the realization of our aspirations to be a more self-reliant and progressive nation. Mr. President, I would like to thank you very much for the time that you have given me and my
colleagues and also for the time that members of your cabinet have spent with us this morning. And I would like to thank you for the friendly discussions that we have had. Thank you very much. Malaysia tak lagi dipandang sebelah mata. Hari ini, dunia mengarahkan sorotan pada negeri jiran ini bukan karena skandal, bukan karena kontroversi, tapi karena prestasi dan kesejahteraan rakyatnya. Dari segi ekonomi, kestabilan politik, dan gaya hidup rakyatnya, Malaysia berlahan membangun citra sebagai negara kecil dengan kualitas hidup besar. Negara-negara besar di Asia Tenggara mulai gelisah. Bahkan rakyat Indonesia sendiri banyak yang membandingkan kenapa bisa Malaysia lebih tenang, lebih makmur, dan tidak gaduh seperti negeri mereka. Di sisi global, investor asing makin percaya, proyek besar masuk, wisatawan berbondong datang. Bahkan media dunia mulai menjadikan Malaysia sebagai contoh negara kecil yang sukses. Rakyat Malaysia, mereka tersenyum tenang. Subsidi tepat sasaran, biaya hidup masih wajar, dan lapangan kerja mulai stabil. Sementara itu, dunia bertanya, apa rahasia Malaysia? Malaysia tak perlu berkoar-koar, tak perlu klaim jadi negara terhebat. Tapi buktinya jelas, rakyatnya hidup nyaman, dunia mulai menoleh, dan tetangganya mulai iri. Jadi sekarang pertanyaannya, akankah Indonesia dan negara lain bisa menyusul atau justru semakin tertinggal oleh diam-diamnya Malaysia yang terus naik level? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa like dan subscribe untuk fakta-fakta mengejutkan lainnya seputar Malaysia dan Asia Tenggara.